Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amabad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada sebuah postingan yang sangat lucu dan membagongkan dari dari Nuruddin, kaum muslimin, ya, Muhammad Nuruddin. Dan coba kita langsung saja baca postingannya, kaum muslimin. Ini memang postingan lama. Ini namanya jejak digital, ya. Ternyata Nuruddin ini ya bagian dari orang-orang Aswaja yang menganggap bahwa wali itu ya orang-orang yang sakti, orang-orang yang aneh dan nyeleneh, ya. Sehingga ketika tidak ada orang saktinya, tidak ada orang yang aneh, nyeleneh, maka dianggap tidak ada walinya, ya. Coba kita baca, kaum muslimin, ya. Ini diposting tanggal 17 September 2016, kaum muslimin. Ya, tak pernah ada cerita seorang wali yang terlahir dari rahim Wahabi, ya. Jadi Wahabi ini bagi Nuruddin gak ada walinya. Ya, karena kalau kita melihat orang-orang Wahabi, kaum muslimin, nggak ada yang seperti ya seperti Wan Sehan, seperti siapa namanya, Abu Bakar, ya, Abu Bakar Gresik itu, ya. Ya, seperti orang-orang inilah, kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya, kaum muslimin. Habib Abu Bakar Assegaf atau lebih dikenal dengan Habib Bakar adalah salah satu wali majlub dari Gresik, Jawa Timur. Merupakan cucu dari Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf yang disebut-sebut sebagai wali kutub. Ia terkadang, banyak yang mengira bahwa Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf gelandangan. Pasalnya, Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf selalu mengenakan sarung dan tak memakai baju. Namun, siapa sangka dengan tingkahnya yang terlihat aneh, Al-Habib Bakar bin Abu Bakar Assegaf merupakan seorang wali Allah. Wali majlub satu ini terkenal dengan bau air kencingnya yang wangi. Nah, kaum muslimin, ya, nggak ada memang orang-orang Wahabi menganggap orang-orang gila itu sebagai wali. Nggak ada. Karena memang konsep Al-Quran ya, mengatakan bahwa wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang menjalankan syariat Islam. Sehingga orang gila nggak mungkin jadi wali. Nggak ada orang gila jadi wali. Ya, orang gila nggak bisa nutup aurat, ya, dianggap wali. Ya, orang gila yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan, melakukan sebuah perkara-perkara yang tidak baik, ya, sebagai contoh lah, ngerokok lah, ya, dianggap sebagai wali. Padahal yang namanya wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ala inna auliya Allah, ya. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu, ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka nggak ada rasa takut, nggak ada rasa bersedih hati, ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang-orang yang gila yang jadi wali. Ini orang-orang gila jadi wali, ya. Makanya kalau nyari di Wahabi orang-orang yang seperti itu nggak akan ketemu. Ya, orang seperti itu dianggap wali nggak akan ketemu, ya. Coba kita lanjut, kaum muslimin, ya. Sejak pertama kali madhab itu berdiri dan sampai sekarang ini, ya. Nah, ini salah lagi. Ini sejak kapan ada madhab Wahabi? Ya, ini jelas orang-orang ngawur, kaum muslimin. Orang-orang ngawur. Ya, jelas ngawur. Ya. Kok ada madhab Wahabi? Sejak kapan ada madhab Wahabi? Ya, coba silakan cari. Ada madhab Wahabi? Gak ada. Bahkan nama Wahabi sendiri, ya, itu asalnya dari ya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Syiah, ya, yang jelas memusuhi Al-Quran dan Sunnah, memusuhi orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah. Orang-orang yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah disebut Wahabi oleh mereka. Ya, dan Nuruddin ini ngikutin jejak orang-orang yang seperti itu. Ya, ya, kok bisa disebut madhab Wahabi? Sejak kapan ada madhab Wahabi? Ya, sedangkan di lingkungan para sufi, ya, tukang sapu jalanan pun ada yang menjadi wali. Nah, ini akidah-akidah yang sesat yang seperti ini. Seolah-olah ya status sosial itu bisa menentukan derajat kewalian. Padahal nggak bisa. Wali itu ditentukan karena iman dan takwa seseorang. Mau dia tukang sampah, mau dia tukang sapu, ya, mau dia tukang rongsoan, ya, mau dia sekedar ya babu, sekedar budak, ya, nggak ada penghalang untuk jadi wali. Selama dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya bisa jadi wali. Ya, tapi sudut pandang orang-orang sufi, ya, seperti Nuruddin juga, ini sudut pandangnya ketika melihat seseorang itu wali atau bukan, ya, bukan dilihat dari ketakwaannya, ya, dilihat dari keanehan. Ya, dilihat dari keanehan. Pokoknya kalau ada yang aneh, ada yang nyeleneh, ya, dianggap wali. Ya. Makanya seperti ya, Wan Sehan, ada Gus Jafar, bahkan ya Gufron saja disebut wali. Ya, Gufron disebut wali. Coba cek, ya, ada Ar-Razi Hashim menyebutkan bahwa ya orang-orang seperti Gufron, orang-orang yang aneh dan nyeleneh, ya, itu bisa jadi apa yang mereka ucapkan itu benar. Ya, bisa jadi benar.
Ya, kita nggak bisa menilai pengalaman batin seseorang. Itu ucapan dari Ar-Razi Hashim. Ya, membenarkan statement dari si Gufron. Ya, Gufron yang mengklaim bisa bicara sama malaikat, bisa bicara sama semut, bisa bicara sama ya, jin dan sebagainya. Ya, dibenarkan sama Ar-Razi Hashim. Ya, orang-orang aneh dianggap wali. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini kok bicara masalah wali sampai ke tukang sapu ya. Ini, saya berani menantang Anda untuk membuktikan adakah wali yang bergener Wahabi. Ya. Tidak akan pernah ada. Syekh Yusri Gaber atau ulama besar Al-Azhar. Yang tahu wali atau tidak wali itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Manusia mana tahu? Ya. Nggak ada manusia yang bisa menentukan si fulan wali Allah, si fulan bukan wali Allah. Ya, derajat kewaliannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggi rendahnya manusia nggak bisa menentukan, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kok bisa-bisanya menantang untuk membuktikan ya apa ada wali dari Wahabi? Ya sekarang kita tantang juga, ada nggak wali dari Sufi? Coba sekarang buktikan. Coba sekarang buktikan. Ya, mana wali dari orang-orang Sufi? Ya, cuma orang-orang gila itu yang dianggap wali. Orang gila, orang nggak jelas itu yang dianggap wali. Ya, sekarang kalau memang ada orang-orang Sufi ya yang dianggap wali itu, yang diklaim sebagai wali itu, sekarang coba ya, coba suruh para wali-wali itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan orang-orang Wahabi yang ada di Indonesia ini, ya. Untuk menghilangkan manhaj yang disebut Wahabi di Indonesia ini, yang disebut madhab oleh Nuruddin yang somplak ini, ya. Coba, ya. Kalau wali itu kan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi doanya doa untuk kemaslahatan. Ya, doa untuk kebaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang coba buktikan, suruh orang-orang yang dianggap wali oleh Nuruddin itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang katanya ada tukang sapu, apalagi orang gila. Ya, yang orang-orang gila itu. Ya, suruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang mereka wali, doanya pasti terkabul. Ya, coba sekarang buktikan. Memang konsep wali menurut orang-orang sufi ini konsep-konsep yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin ya. Kalau menurut orang-orang yang disebut oleh Nuruddin Wahabi ya, konsep kewaliannya ya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wali itu adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya wali ya. Sehingga apa? Haram untuk dirampas hartanya, dirampas kehormatannya, ditumpahkan darahnya ya. Haram. Ya itu wali. Ya, tapi kalau orang-orang gila dianggap wali, waduh, ini repot ini kaum muslimin ya. Dan bagaimana definisi wali menurut Al-Quran dan Sunnah? Ya, coba kita simak video yang satu ini kaum muslimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, siapakah wali Allah? Dan apakah kita berkesempatan menjadi wali Allah? Nah, kalau bicara waliullah, itu orang-orang yang beriman. Semua orang beriman itu waliullah. Tapi tingkatan wilayahnya ini berbeda-beda. Dengan apa? Tadi yang kita sampaikan. Orang yang melaksanakan yang wajib-wajib, insya Allah dicintai Allah. Tapi yang naik akan lebih dicintai Allah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Jadi waliullah adalah yang mengatakan, Innal ladzina qalu Rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang-orang yang mengatakan kami beriman kemudian istiqomah, tuh malaikat turun tuh, menguatkan mereka. Akan dapat karomah tuh mereka. Akan dijaga, dikasih kabar gembira agar mereka tidak takut dengan masa lalu dan tidak khawatir dengan masa depan mereka. Maka kalau bertanya siapa wali Allah, yang mengatakan kami beriman kemudian istiqomah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu wali Allah. Karena di masyarakat kita kadangkala yang disebut wali Allah itu malah orang yang nggak sholat. Kadangkala pakainya compang-camping. Dikatakan, oh ini waliullah. Al-Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau melihat orang berjalan di atas air atau terbang di atas awan, jangan percaya kalau dia waliullah. Jangan dipikir orang yang kebal, orang yang bisa berjalan di atas air, orang yang bisa terbang tadi itu waliullah. Kata Imam Syafi'i, lah, sampai engkau lihat apakah amalan dia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi dia ini dukun, bisa jadi dia ini penyihir. Kenapa? Karena sejatinya jin itu terbang sana terbang sini. Maka jangan percaya kepada waliullah yang tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjalani sunnah Rasul SAW. Tapi saat dia punya karomah, siapa yang tahu itu karomah apa sih? Memang ada karomah. Kalau memang dia orang yang taat kepada Allah, insya Allah waliullah. Syekh waliullah, nih, Syekh waliullah insya Allah Abdul Qadir Jailani, rahimahullahu taala. Dia pernah di antara tidur dan terjaga,
Ada cahaya yang memanggil dia. Dipanggil Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, ya Abdul Qadir. Suara dari balik cahaya itu. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Labbaik, labbaik. Ya, aku datang. Apa? Ada apa? Suara itu mengatakan, aku adalah Tuhanmu. Lalu suara itu mengatakan, aku telah menggugurkan kewajiban sholat atas dirimu. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Anta iblis. Kamu iblis. Itu suara itu bertanya, dari mana engkau tahu aku iblis? Sudah banyak orang Islam yang aku sesatkan dengan cara ini. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Allah menyuruh kita sholat, engkau nyuruh kita nggak sholat. Di Quran Allah perintahkan aqimus sholat, aqimus sholat. Lalu engkau nyuruh kamu nggak sholat, ngaku Tuhan, engkau iblis. Maka hati-hati. Jadi kalau bicara bagaimana menjadi waliullah, belajar agama yang benar, laksanakan perintah Allah, laksanakan sunnah-sunnah Rasul SAW. Terus, insya Allah engkau akan menjadi waliullah. Dan jadilah orang yang berburu istiqomah, bukan pemburu karomah. Karena orang yang istiqomah pasti dapat karomah. Tapi orang yang cari karomah belum tentu istiqomah. Maka yang kita cari dalam kehidupan dunia, antum berburu istiqomah, dan karomah termulia seorang muslim itu apa? Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu karomah yang paling mulia. Bukan bisa terbang, bisa loncat, bisa itu cuma. Hadza wallahu a'lam bishawab. Bikin udang balon, Wel.